Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Rintasari. Masih sangat teringat jelas di kepalanya kejadian stroke yang menimpanya pada tanggal 28 Mei tahun 2021 lalu. Saat itu, ketika ia tidur pada malam hari, Bu Rinta hendak menarik selimut, tapi tubuhnya terasa kaku hingga ia terjatuh dari kasur dan menyadari ada yang salah dengan dirinya. Dokter mengatakan tekanan darah Bu Rinta sangatlah tinggi dan ada penyumbatan di pembuluh darah otaknya. Seperti apa kisah lengkapnya? Saksikan di Go Healthy. Ya pemirsa, senang sekali saya Dinlo kembali berjumpa dengan Anda. Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Tentunya hari ini saya bersama praktisi kesehatan. Ada Mas Boy Abidin, ada Mas Yohanes. Kami bertiga akan memberikan Anda berbagai solusi untuk kesehatan Anda. Pastinya Anda juga akan mendapatkan solusi. Mari kita mulai Go Healthy hari ini. Ibu Rinta, selamat datang di Go Healthy. Salam sehat Ibu. Sehat, Mas Edwin. Ibu Rinta, mungkin kita membuka luka lama. Tapi tolong ceritakan bagaimana proses waktu stroke itu pertama kali terjadi, Bu. Sebenarnya Mas Edwin, saya juga tidak menyangka ya, tidak menduga akan terkena serangan stroke. Karena saya merasa baik-baik saja. Waktu itu saya malam-malam terbangun jam 12 malam, kemudian kok saya tarik selimut agak sulit gitu loh, seperti ada yang menarik dari bawah gitu. Dan saya itu antara sadar atau tidak sadar gitu. Jadi setengah sadar saya tidak ini, tiba-tiba saya jatuh dari tempat tidur. Nah di situ saya berusaha untuk bangkit, tapi saya nggak bisa bangun gitu. Loh kenapa saya gitu? Saya nggak tahu harus bagaimana. Jadi saya hanya berzikir saja Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan kemudian ibu saya masuk, loh ini kenapa kok begini gitu, kalau zikir kan nggak seperti itu. Kebetulan di depan rumah saya ada seorang dokter, jadi kita panggil dokter itu, dan setelah tensi saya 178. Wah, tinggi sekali ya. Kemudian saya dibawa ke rumah sakit. Berarti sampai ke rumah sakit Ibu tidak tahu bahwa Ibu sebenarnya terkena stroke? Saya belum sadar sih bahwa saya terkena stroke ya. Ibu tahu nggak tensi sebelum waktu pada saat serangan di 178 itu sebelumnya berapa tensinya? Nah itu Mas, saya tidak kurang care karena kan waktu itu kebetulan saya kan orang tua sudah sepuh, saya merawat orang tua juga, dan kemudian kondisi kesehatannya juga agak ini, ibu saya kan sakit jantung. Jadi saya dengan diri saya sendiri saya mungkin kurang aware kali ya. Nah itu saya merasakan sakit kepala yang sangat sakit banget. Jadi saya untuk sujud itu saya tidak bisa. Sakit jadi saya artinya ada gejala-gejala sakit kepala atau tidak nyaman di kepala, tapi ibu tidak melakukan pemeriksaan tekanan darah? Tidak, karena saya tidak menyangka sampai ke sana gitu. Nggak pernah ada edukasi untuk stroke kan dok? Ya Mas, jadi saya nggak kena stroke. Tapi artinya beruntungnya ibu pada saat begitu ada serangan di tensi tinggi, kemudian segera ke fasilitas pelayanan kesehatan, segera mendapatkan pertolongan pertama, dan kemudian ibu sudah terdiagnosa dan sudah dikelola sebagai penderita stroke ya. Betul sekali. Nah, pada saat kejadian nih Bu Rinta ya, ini kan dibawa ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan di rumah sakit, itu stroke-nya sumbatan atau pecah pembuluh darah? Sumbatan. Sumbatan ya. Berarti sumbatannya ada di otak sebelah kanan ya? Karena gejalanya kan ada di sebelah kiri. Nah, kemudian kita bicara tentang pasca stroke-nya nih Bu. Di mana orang dengan pasca stroke ini kan pasti ada gangguan atau keluhan yang masih terasa ya Bu ya. Nah, ibu sendiri selain dari gangguan pergerakan tangan dan kaki, itu ada keluhan apa lagi Bu pasca stroke-nya Bu? Badan lemas. Lemas. Seperti tidak punya energi sama sekali. Oke, selain itu ada lagi? Ya gerakan udah pasti ya. Saya kan gerakannya masih terganggu. lemas. Tapi yang pasti sampai berapa bulan, sekitar 2 bulan itu masih lemas. Kemudian emosi juga ya. Kalau dengar berita-berita yang ini kayak Gelisah gitu ya. Iya kayak. Lantas saat ini apa yang masih terkendala Bu? Mungkin gerakan atau anggota bagian tubuh yang masih terasa sakit atau sulit digerakkan. Mungkin diperlihatkan kepada praktisi kesehatan supaya nanti dapat solusi lebih akurat Bu. Silakan Ibu. Kalau untuk kondisi tubuh, kalau orang lihat sepertinya saya belum pernah terserang stroke ya. Betul. Cuma yang saya rasakan kekuatan.
Kekuatan kiri dengan kanan beda. Jadi Untuk jalan, jadi gimana sekarang kalau jalan? Boleh kalau jalan sepertinya sudah ini ya. Oke, kembali Bu. Oke. Awalnya dulu tidak begini Bu ya? Waktu Awalnya terkena stroke itu. masih pincang-pincang, I see. masih pincang-pincang awalnya. Cuma saya ini aja, gimana caranya supaya saya bisa jalan bagus. Ya. Tapi artinya dalam pikiran Ibu atau dalam harapan Ibu adalah Ibu pengen kembali pulih dan tidak serang stroke lagi ya? Iya, betul sekali, Tapi Dok. ini Tidak perlu salah. diperhatikan nih ya, tadi pemirsa sebelum kita melakukan pengambilan gambar, kita melakukan pemeriksaan ya mengenai tekanan darah Bu Rinta. Ya, kita lihat nih tensinya, nih Bu, masih ada PR nih Bu, 141/76 ya, sistolnya masih di atas normal ya, artinya ini Ibu masih punya risiko. Oke, kemudian kita lakukan pemeriksaan berikutnya adalah kita lihat ini angka daripada gula darahnya ya, ini gula darahnya kita lihat angkanya di 151 ya, ini masuk ke dalam kategori prediabetes ya, hati-hati Bu ya, kalau gulanya tidak terkendali dia akan menjadi diabetes. Kemudian asam uratnya, nah ini juga tinggi Bu ya, normal untuk wanita di angka 6,5, ini Ibu sudah di angka 7,1. Ya, jadi ini masih ada PR Bu. Dengan bertambahnya usia, kualitas dinding darahnya juga akan menurun, akan menjadi lebih sempit, lebih kaku, lebih rigid. Kemudian ditambah juga dengan kadar gula darah, ya, kadar asam urat yang tinggi ini akan membuat darah menjadi lebih kental. Jadi berisiko untuk terjadi masalah pada kalau di otak biasa jadi stroke, bisa juga terjadi serangan jantung, bisa juga terjadi masalah pada ginjal. Jadi ini harus segera dikendalikan, Bu Rinta. Iya, siap. Ya, semangat Ibu. Semangat, tetap semangat. Baik, terima kasih Mas Boy. Saat ini kondisi Bu Rinta bisa dibilang belum maksimal. Ada Mas Boy Abidin, ada Mas Yohanes di sini. Kira-kira apa yang Ibu Rinta harapkan atau mungkin mau ditanyakan? Ini kan saya berharap tidak terjadi stroke berulang. Iya. Apa sih yang harus saya lakukan? Karena sementara ini kan saya sudah mencoba berusaha supaya semaksimal mungkin ya, supaya tidak terjadi. Saya rubah pola hidup juga seperti itu. Saya ikut maksimalkan olahraga juga, jalan kaki, terus senam setiap seminggu sekali, putar yoga juga. Apa sih yang harus saya? Jadi upaya yang Ibu lakukan ini memang sudah baik. Ya, tapi kalau bisa ini dirutinkan. Jadi pola hidup sehat itu tetap ya dipertahankan. Tadi mulai menjaga pola makan. Ya, tidak tinggi garam, tidak tinggi gula, tidak tinggi lemak. Kemudian berikutnya adalah olahraga. Ya, Ibu sudah melakukan olahraga, ini juga rutin, paling tidak 150 menit dalam 1 minggu. Kemudian berikutnya adalah tidur yang cukup. Ya, misalkan 6-8 jam tidur, ya, kemudian kendalikan faktor stres. Dan kemudian obat-obat yang diberikan oleh dokter ini juga dilanjutkan. Dan ada upaya lagi yang bisa membantu untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Ibu. Tadi kan PR Ibu adalah di tensi yang masih tinggi, ya, di 141. Ini sebenarnya berkaitan dengan dinding darah yang kaku, dinding darah yang menyempit, yang membuat aliran darah menjadi lebih tinggi dan kemudian tekanan darah akan meningkat. Nah, untuk mengendalikan atau menjaga kualitas dinding darah, ada satu teknologi ya di dunia medis, ada teknologi laser. Jadi yang digunakan adalah dengan menggunakan low level laser therapy. Dan ini digunakannya simple Bu, ya. Jadi digunakan di pergelangan tangan kiri, digunakan selama 15 sampai 60 menit 2 kali dalam 1 hari. Nah, dengan low level laser terapinya dia akan menyinari pembuluh darah yang ada di pergelangan tangan, kemudian dia akan meningkatkan kadar nitric oxide. Ya, suatu zat ini yang membuat dinding darah menjadi lebih lentur, lebih lebar, dan lebih elastis. Ini nanti akan berdampak pada aliran darah lebih lancar dan tekanan darah pun juga akan terkendali. Dan nitric oxide ini akan menurun jumlahnya dengan bertambahnya usia. Ya, usia Ibu sekarang sudah masuk di 60, artinya nitric oxide-nya juga akan menurun. Kemudian ditambah lagi dengan pola hidup yang tidak sehat, ditambah dengan radikal bebas yang ada di sekitar kita. Dan ini akan berdampak pada kualitas dinding darah, di mana dinding pembuluh darah itu akan menjadi lebih kaku, lebih rigid, dan kemudian berisiko untuk terjadi penumpukan lemak di sana, dan kemudian akan terjadi penyempitan dan berujung dengan terjadinya penyumbatan. Dan kalau ini terjadi di otak, maka terjadilah stroke. Ya, mudah-mudahan si Ibu terhindar dari stroke yang kedua. Kemudian kalau terjadi jantung akan jadi masalah dengan serangan jantung. Kalau ini terjadi di ginjal, maka akan terjadi masalah dengan gagal ginjal. Ya, dan ini upaya yang dari luar Bu, kita gunakan di pergelangan tangan kiri. Kemudian untuk lebih melengkapi lagi upaya yang bisa dilakukan, ya, supaya lebih sempurna lagi adalah dengan penggunaan atau dengan mengkonsumsi antioksidan. Karena kita tahu radikal bebas ini banyak sekali berada di sekitar kita. Apa yang menempel, apa yang dihirup, apa yang masuk, yang kita makan, kemudian tubuh pun dalam proses metabolismenya menghasilkan radikal bebas. Dan ini harus ditangkal dengan
antioksidan. Ya, jadi antioksidan ini juga ibu perlu konsumsi, ya tentunya dilengkapi dengan vitamin dan mineral agar tadi metabolisme tubuh menjadi lebih baik. Jadi kalau upaya dari luar tadi kita jaga dengan penggunaan teknologi laser, dari dalam kita bantu dengan konsumsi antioksidan, vitamin dan mineral agar metabolisme sel-sel tubuh kita lebih baik lagi. Dengan begitu maka kesehatan kita bisa terjaga dengan baik. Dengan menggunakan teknologi laser, selain dapat membantu menstabilkan tekanan darah, ini dapat membantu menstabilkan gula darah, kolesterol, asam urat, Bu. Karena dengan menggunakan teknologi laser ini nanti akan mengaktifkan kompor dari energi sel tubuh kita yang disebut dengan mitokondria. Di mana ketika mitokondria ini bekerja, ini akan mengambil gula darah, kolesterol, asam urat diubah menjadi energi. Jadi semuanya tadi yang 3 itu, kolesterol, asam urat, gula darahnya terkendali, energinya meningkat. Kemudian berbicara tentang gula darah, kolesterol, asam urat yang tinggi pun ini menjadi faktor resiko terjadinya gumpalan atau sumbatan pada pembuluh darah. Di mana darahnya jadi kental, terjadi sumbatan. Nah, ini faktor resiko terjadinya stroke atau sumbatan pada pembuluh darah jantung yang mengakibatkan serangan jantung. Dengan menggunakan teknologi laser, ini aliran darahnya dibuat lebih lancar. Gumpalan darah yang terjadi dibantu diuraikan sehingga aliran darahnya menjadi lebih lancar. Nah, apabila aliran darah lancar, ini harus ada nutrisi yang dibawa oleh darah, Bu. Karena fungsi dari darah adalah membawa oksigen dan nutrisi ke sel-sel di dalam tubuh kita. Nah, yang dibawa itu apa? Yang dibawa adalah antioksidan, vitamin, dan mineral. Karena dengan antioksidan, kemudian vitamin dan mineral ini akan mencegah terjadinya dampak dari radikal bebas, kemudian dapat meningkatkan fungsi dari organ vital di dalam tubuh kita. Karena kombinasi antara teknologi laser yang digunakan dari luar untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah dan konsumsi antioksidan, vitamin dan mineral yang digunakan dari dalam adalah kombinasi yang bekerja secara sinergis untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita. Nah, ketika tubuhnya sehat, maka faktor resiko terjadinya komplikasi seperti tensi, kemudian kolesterol, gula darah, asam urat ini dapat terkendali sehingga komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal ini dapat terhindari. Dengan penggunaan yang sinergis antara equalizer dari luar dan konsumsi 2 tablet suplemen, ini dia, Evolife AS10. Secara rutin ya, upaya dari dalam ini sehingga efektif dalam meningkatkan kesehatan kita. Sehingga Anda akan terhindar dari komplikasi yang berbahaya, seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan sebagainya. Ayo pemirsa, dapatkan informasi equalizer dan juga suplemen Evolife AS10. Segera konsultasikan kondisi kesehatan Anda melalui nomor yang tertera di layar televisi Anda sekarang juga. Atau Anda juga bisa langsung mengunjungi cafe showroom Gogomall yang berlokasi hanya di Alam Sutra, Kota Tangerang. Mari tingkatkan kesehatan Anda dari luar dan dalam dengan menggunakan equalizer dan juga mengkonsumsi suplemen Evolife AS10 sekarang juga. Baik pemirsa, setelah informasi berikut ini akan ada pembahasan info sehat. Jangan kemana-mana, tetap di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogomall. Dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh
Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ya pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ini dia info sehat hari ini, yaitu 1 dari 5 stroke sumbatan terjadi di pagi hari. Nah Mas Yo, kayaknya ini ada hubungannya dengan siklus sirkadian, Ya, benar nggak? Benar. Jadi pemirsa, kalau kita ngomongin masalah info sehat kali ini, yang pertama dibahas adalah apa sih yang terjadi ketika kita bangun tidur. Jadi normalnya pada saat kita bangun tidur mulai dari jam 4 pagi sampai jam 12 siang itu akan terjadi peningkatan hormon kortisol. Pada dasarnya hormon kortisol ini diperlukan oleh tubuh, yaitu untuk mempersiapkan kita melakukan aktivitas. Jadi nambah energi kita pada saat bangun tidur. Tetapi sayangnya ketika lonjakan kortisol ini sangat tinggi, ini akan menyebabkan peningkatan tekanan darah. Jadi tensi Anda pada saat pagi hari ini akan cenderung naik. Apabila kondisi ini terus-menerus terjadi tanpa penanganan atau pemantauan tensinya, maka resiko terjadinya kerusakan pada pembuluh darah akan terjadi pada Anda. Nah, salah satu yang terjadi adalah kerusakan dinding dalam pembuluh darah, di mana kerusakan ini akan menurunkan produksi nitrik oxide, mudahnya terbentuknya plak pada pembuluh darah yang ujung-ujungnya adalah sumbatan pembuluh darah. Nah, jadi sudah jelaskan apa hubungannya ketika orang stroke itu banyak terjadi pada pagi hari. Karena itu terjadi lonjakan tekanan darah yang memicu adanya sumbatan dan kerusakan pembuluh darah. Oleh karena itu, bagi Anda yang punya tensi tinggi, ayo kontrol tensi Anda, jangan sampai tensi Anda melonjak pada saat pagi hari dan berujung pada komplikasi. Caranya adalah pola hidup sehat, ikuti saran dokter, tambahkan teknologi laser untuk membantu menstabilkan tekanan darah Anda. Nah, Ibu Rinta, saya yakin stroke ini pasti ada penyebabnya, ya. Dan yang paling tahu adalah Ibu Rinta sendiri. Kira-kira kalau Ibu memikirkan kembali dari pola makan, pola tidur, atau mungkin stress level, apa sih yang menyebabkan stroke ini bisa terjadi, Ibu? Yang pertama pasti karena saya kurang aware dengan diri sendiri. Harusnya kan waktu saya menemukan gejala pusing sakit kepala, harusnya saya cek tensi atau ke dokter, paling enggak cari tahu gitu ya. Kemudian juga pola makan waktu itu kebetulan saya puasa, tapi saya tidak menutrisi yang baik dan kekurangan air sepertinya. Kemudian juga kelelahan yang tidak dirasakan, yang tidak disadari. Yang tidak dirasakan. Mungkin tidur saya kurang berkualitas ya, sering terbangun seperti itu. Ya, tadi kan Ibu bilang tidurnya tidak berkualitas, tidurnya sangat terganggu. Sebenarnya ini ada kaitannya dengan faktor usia, ya. Jadi wanita-wanita yang masuk di usia menopause, ya, seperti apa yang dialami oleh Bu Rinta, ini ada kaitannya dengan insomnia. Jadi orang-orang masuk usia menopause ini sering mengalami atau gejala insomnia merupakan hal yang atau yang umum terjadi. Ya, jadi kalau kita bicara masalah menopause, kita bicara masalah kualitas hidup, ditambah dengan kurang tidur, ini akan kualitas hidupnya akan semakin menurun. Secara biologis, secara fisiologis tubuh kita ini ada 2 ritme, Bu, yang kita sebut dengan ritme sirkadian. Ya, di malam hari ini ada hormon melatonin yang membuat kualitas tidur kita menjadi lebih optimal, lebih baik lagi. Kemudian di pagi hari ada namanya hormon serotonin. Ini membuat aktivitas kita pada saat beraktivitas di pagi hari lebih optimal lagi. Ya, dan penggunaan teknologi laser ini disesuaikan dengan ritme tersebut, ya. Jadi Ibu gunakan di malam hari, kadar melatonin yang menurun dengan seiring bertambahnya usia, dengan pola hidup yang tidak sehat, ini akan dioptimalkan kembali sehingga kualitas tidurnya akan menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang berikutnya digunakan di pagi hari, ini adalah untuk meningkatkan hormon serotonin. Ini membuat sirkulasi darah menjadi lebih lancar, aktivitas kita menjadi lebih aktif lagi, lebih baik lagi, dan kemudian tubuh lebih berenergi. Ya, jadi ini penggunaan teknologi laser. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, ya ini kita bicara masalah metabolisme dalam tubuh kita. Ya, dengan bertambahnya usia, biasanya metabolisme tubuh kita akan menurun. Ya, penyerapan
makanan yang kita konsumsi, vitamin mineral yang kita konsumsi ini juga akan menurun. Maka ibu perlu suplementasi, ya, suplementasi yang mengandung antioksidan, vitamin dan mineral yang sesuai dengan kebutuhan harian kita. Jangan berlebihan, jangan juga kekurangan. Jadi harus pas gitu ya. Dan kemudian dia daya serapnya juga harus baik ya, karena orang-orang dengan bertambahnya usia kan biasanya ada masalah dengan penyerapan, dengan pencernaan ya. Dan ini harus dipastikan bahwa suplementasi antioksidan, vitamin dan mineral ini punya daya serap yang baik, yang tinggi, bahkan bisa mencapai angka 95%. Saya mengharapkan buat Anda semua juga pemirsa ya, Anda tetap sehat. Dengan bertambahnya usia, kualitas hidup Anda tetap terjaga dengan baik sehingga Anda bisa menikmati hidup ini dengan lebih baik. Upaya Anda lakukan, menerapkan pola hidup sehat, mengikuti saran dokter, kemudian lengkapi dengan penggunaan teknologi laser untuk penggunaan dari luar, dan kemudian suplementasi antioksidan, vitamin dan mineral mulai dari sekarang. Kalau orang stroke itu masalahnya bukan pada tangan atau kakinya, tetapi pada otaknya, di mana ada gangguan saraf di otak yang menyebabkan gangguan motorik, baik itu tangan dan kaki bermasalah. Nah, oleh karena itu, untuk membantu melatih pergerakan pasien pasca stroke ini, selain melakukan fisioterapi, Anda juga bisa gunakan teknologi NMES yang merupakan satu kesatuan dengan teknologi laser yang ada di pergelangan tangan sebelah kiri. Ketika Anda menggunakan NMES, digunakannya pada lengan, pada paha, pada betis, ini akan menstimulasi otot dan saraf di otak. Jadi ini akan memberitahu bahwa otot sebelah kiri ini masih bisa bergerak. Ayo, tetap dilatih. Nah, ini pergerakannya secara pasif. Karena apa? Karena otot yang tidak bergerak ini akan mengecil. Sedangkan fungsi dari otot adalah apa? Untuk membantu pergerakan orang, kemudian untuk metabolisme gula. Oleh karena itu, jangan sampai otot kita itu mengecil. Nah, kini saatnya Anda nih pemirsa, take action untuk mengendalikan faktor pemicu terjadinya stroke dengan pola hidup sehat, kemudian kontrol rutin ke dokter, ikuti saran dokter, gunakan teknologi laser beserta yang di hidung intranasal dan NMES untuk melatih pergerakannya, dan tambahkan konsumsi antioksidan, vitamin dan mineral untuk meningkatkan kerja dari fungsi organ, otot juga, dan saraf juga di otak. Banyak sekali ilmu, inspirasi hari ini. Apa yang Ibu Rinta bawa pulang untuk dilakukan sehari-hari nanti? Sudah pasti saya akan mengubah pola hidup saya. Pertama pola makan, kemudian yang PR banget itu adalah tidur. Kualitas tidur harus saya tingkatkan. Kemudian aktivitas seperti tadi Mas Yo dan Mas Boy informasikan dan Mas Edwin informasikan, jangan dibiarkan otot dilatih terus, jangan sampai dia mengecil. Yang pasti itu dan konsumsi antioksidan itu akan saya lakukan mulai dari sekarang. Siap nggak menggunakan teknologi laser dan konsumsi antioksidan, vitamin dan mineral yang lengkap? Siap, saya siap menggunakan teknologi laser, minum antioksidan. Yes, itu dia semangatnya, keren. Mantap. Ibu Rinta, terima kasih banyak sudah datang di sini, jadi inspirasi juga bagi kami, bagi pemirsa di rumah. Tentunya kita doakan Ibu sehat, sembuh, dan bisa menikmati hidup ini secara maksimal. Terima kasih Ibu Rinta. Sama-sama Mas Edwin. Mas Boy Abidin, Mas Yones, terima kasih banyak hari ini. Terima kasih Mas Boy. Pemirsa, alat kesehatan Equilaser dan suplemen Evolef AS10, ini dia, adalah solusi tepat untuk meningkatkan kesehatan Anda. Gogomol lebih dari 10 tahun berkomitmen menghadirkan produk kesehatan berinovasi tinggi dan satu-satunya distributor resmi alat kesehatan Equilaser dan juga suplemen Evolef AS10. Sebagai informasi, setelah teknologi laser terbukti membantu meningkatkan kesehatan, tim riset dan development dari Gogomol kini menghadirkan suplemen bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Kombinasi yang sinergis antara laser dan antioksidan, vitamin, serta mineral yang lengkap terbukti lebih efektif menjaga kesehatan, serta membantu mencegah dan juga mengatasi kolesterol, hipertensi, dan gula darah yang tinggi.
Jika semua terkendali, pastinya komplikasi bisa terhindari. Ayo pemirsa, dapatkan informasi alat kesehatan equalizer dan juga suplemen Evolve AS10. Segera konsultasikan kondisi kesehatan Anda melalui nomor yang tertera di layar televisi Anda sekarang juga. Atau Anda juga bisa langsung mengunjungi cafe showroom Gogomall yang berlokasi hanya di Alam Sutra, Kota Tangerang. Pemirsa, usia tidak dapat kita prediksi, tetapi usia panjang dapat kita rencanakan. Fokuslah pada apa yang bisa Anda kendalikan, seperti gaya hidup, pola makan, istirahat yang cukup, dan tingkatkan kesehatan Anda dari luar dan dalam. Dengan menggunakan alat kesehatan equalizer dan juga mengkonsumsi Evolve AS10 sekarang juga. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan Go Healthy pada episode hari ini, dan kami akan bertemu Anda pada episode yang selanjutnya. Salam sehat. Dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogomall. Ketika banyak aktivitas di luar dan di dalam rumah, hobi olahraga berat, stres pekerjaan, polusi udara tak terelakkan, tubuh terpapar radikal bebas, perlu konsumsi suplemen untuk memelihara kesehatan tubuh. Evolve AS10 dengan kandungan AS10 Life Blend, vitamin dan mineral lengkap. Konsumsi 2 tablet sehari dapat bantu memelihara kesehatan tubuh. Evolve AS10. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.